warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih bersama Mio Z. Dan di video sebelumnya kerusakan di motor ini yaitu rem depannya lengket. Rem depannya lengket ya teman-teman. Jadi kita telah atasi. Lalu kemudian kerusakan kedua di motor ini yaitu klaksonnya tidak nyala. Klakson yang tidak nyala teman-teman. Nah, sengaja kita tidak gabung agar durasi tidak terlalu panjang ya teman-teman, apalagi kerusakannya pun berbeda, maka kita tidak gabung. Nah, jika teman-teman memiliki motor atau Mio Z seperti ini dan kerusakannya sama, klaksonnya kadang nyala kadang hidup ya, jadi kadang-kadang teman-teman. Nah, buat teman-teman pemula ataupun para pengguna Mio Z, Mio Entry, Mio G dan Mio yang lainnya, ketika motor kalian klaksonnya kadang nyala kadang hidup, itu penanganannya cukup mudah teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorialnya atau cara menangani klakson yang ngadat ya, ngadat dalam artian kadang nyala kadang tidak. Nah, kita akan coba klaksonnya teman-teman. Nah, kadang nyala kadang tidak. Nah, kadang nyala. Jadi kerusakannya seperti ini, kadang nyala kadang tidak. Jadi penyebab yaitu di area tombol klakson ini. Jadi caranya cukup mudah, kita cukup melepas 4 buah baut ya teman-teman. Kita lepas di bagian ini, kemudian di bagian sampingnya, lalu kemudian kita lepas baut di bagian bawah sini. Kemudian di sampingnya lagi teman-teman. Kemudian di mana itu? Ini. Jadi 4 baut. Jadi kita lepas dulu. Lalu kemudian kita melepas baut saklarnya. Jadi baut saklar itu terdiri dari 3, 1, 2, 3. Nah, dan di bagian sini sepertinya telah terlepas. Jadi 3 teman-teman. 1, 2, 3. Jadi kita lepas dulu. Kita tinggal tarik keluar seperti ini. Oke. Kemudian kita lepas bagian soket ini, soket saklarnya teman-teman. Kemudian kita tarik sedikit keluar. Nah, jadi kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih leluasa ketika kita melepas soket kabel ini teman-teman. Teman-teman, ketika saklar telah terlepas, kemudian kita bisa pastikan posisi tombol itu di bagian bawah ya teman-teman, seperti ini, di bagian bawah ini. Dan kabelnya yaitu hitam dengan pink, yang dihubungkan tombol ini yaitu massa ya teman-teman, atau negatif. Nah, sebelum kita membuka, baiknya kita menjumper kedua kabel ini untuk lebih memastikan bahwa tombol ini memang yang bermasalah. Sebelumnya kita telah melepas kabelnya ya, jadi kita pasang dulu. Jadi kita pasang dulu kabelnya teman-teman. Jadi kita jumper kedua kabel ini pink dengan hitam. Coba. Berarti kerusakannya di area tombol. Makanya kita akan lepas baut saklarnya dulu. Jadi kita telah lepas kembali soketnya teman-teman. Nah, untuk baut saklarnya yaitu di bagian ini, 1, 2, kemudian di bawah kabel ini teman-teman. Jadi kita lepas pengikat kabelnya dulu ya. Nah, jadi kita hitung kembali bautnya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi kita lepas ketiga bautnya.
setelah semua baut kebuka, kita angkat seperti ini. Jadi kita langsung angkat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk cover saklar ini kita simpannya posisinya seperti ini teman-teman. Tetap seperti ini karena takutnya ketika kita balik seperti ini cara penyimpanannya, maka kita takutkan semua komponen yang ada di dalam sini akan terlepas. Karena komponen di bagian sini teman-teman mudah terlepas. Nah, takutnya ketika semua komponen ini terlepas, maka teman-teman akan kebingungan ya untuk memasangnya. Jadi posisinya seperti ini untuk menyimpannya teman-teman. Nah, karena yang kita akan tangani di bagian ini, karena kerusakannya di bagian tombol klakson ini teman-teman. Jadi sebenarnya di tombol ini kita cukup bersihkan saja teman-teman, karena konektornya karat ya. Kita hanya bersihkan, caranya cukup mudah. Kita angkat tombol ini seperti ini, kemudian kita lepaskan pernya ya. Nah baik teman-teman, penyebab utama klakson ini kadang nyala kadang mati, penyebab utamanya itu di konektor ini. Nah, konektor di bagian atas ini karat juga teman-teman, makanya kita akan bersihkan keduanya. Jadi caranya cukup mudah, kita hanya menggunakan amplas ya teman-teman. Kita amplas seperti ini sampai rata ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu di konektor ini teman-teman, di konektor bagian atas ini. Caranya kita pasang kembali ke tombol ya untuk memudahkan mengamplas. Kita pasang kembali ke tombolnya ya teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Jadi sedikit saja untuk di area ini teman-teman, karena konektor ini tidak sampai berlubang. Nah, sepertinya sudah bersih. Kemudian di bagian luar kita bersihkan juga sedikit ya teman-teman. Di konektor bagian luar ini kita bersihkan juga supaya arus lebih tersambung dengan baik ya teman-teman. Pernya kita juga bersihkan seperti ini teman-teman. Kita amplas juga. Takutnya ada kotoran yang menghambat arus ya teman-teman. Jadi sebelum per kita pasang, kita beri grease dulu ya teman-teman. Jadi kita beri grease di area per ya teman-teman, dengan di bagian tombol ini, untuk mencegah air tidak sampai nempel di bagian konektor atau di bagian per. Setelah itu kita pasang kembali. Jadi sebelum memasang kita juga beri grease di area ini teman-teman ya, supaya lampu sein tombolnya lebih mantap, lebih licin. Nah, jadi sebelum kita memasang tombol atau kabel saklar ini ke cover saklarnya, kita masukkan kabel tis dulu teman-teman, karena ketika papan tombol ini terpasang, maka kita akan kesulitan memasang kabel tisnya. Kita masukkan dari atas, kemudian kita masukkan dari bawah seperti ini. Kabel ini kita jangan ikat dulu, kabel ini kita ikat setelah semua baut terpasang. Kemudian kita pasang ya teman-teman. Baik teman-teman, akhirnya tombol klaksonnya sudah berfungsi dengan normal tanpa harus mengganti saklar satu set. Jadi sekian dulu, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman.